رضاك مطلوب للعابدين محبة ومعرفة. ثم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدم به وبعلمه وبنور الدارين آمين. Qala radhiyallahu anhu. Jamaah Masjid Al-Hidayah, dinas perhubungan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap para pimpinan, mantan nawawi dan biwali Dewan Kemakmuran Masjid, seluruh jamaah, semoga apa yang kita pelajari menjadi manfaat dunia wal akhirah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebagian minhum yasumuna tarwiyah. Sebagian di antara kita sudah melaksanakan puasa tarwiyah. Apa itu puasa tarwiyah? Sebagai pendahuluan, puasa tarwiyah berasal kata dari ro'a. Ro'a itu adalah melihat. Jadi puasa tarwiyah itu adalah penglihatan Ibrahim terhadap mimpinya. Jadi Ibrahim alaihissalam mimpi menyembelih Ismail. Nah itu diabadikan menjadi puasa sunnah tarwiyah. Asal katanya adalah ro'a. Ro'a yaru. Ketika seseorang melihat itu namanya ro'a, sehingga dinamakan puasa tarwiyah. Nah, mimpi adalah tanda dari alamatun nubuwah, sehingga Islam punya aplikasi di dalam mimpi. Mimpi itu terbagi tiga. Ada mimpi min Allah, ada mimpi min jihadin nafs, ada mimpi yang minasyaiton. Dalam Islam ada tiga mimpi, kata Nabi. Yang pertama, mimpi karena sebab perlakuanmu sebelum tidur. Biasanya orang mimpi serem karena sebelumnya barangkali nonton film atau melihat istri yang ya. Ada orang pengen mimpi ada orang mimpinya kehausan karena ternyata sebelum tidur dia belum minum, ternyata mimpinya adalah lautan. Jadi ada mimpi yang jihadun nafs, jihadin nafs. Gara-gara kita capean atau apa tiba-tiba tidur tanpa doa. Nah itu mimpi itu hasil dari perbuatan kita. Yang kedua minasyaitan. Wah jelas mimpi syaitan. Huru hara, mimpi apa ya, mimpi dan sebagainya itu minasyaitan. Nah kata Nabi, kalau kamu mimpi mendapatkan mimpi syaitan, maka bangun. Ketika bangun, falyabsuk salasan, summa ista'iz billah, minta perlindungan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian meniup di tempat kamu, summa, kemudian kamu fantalik, bergeser dari tempat yang situ. Kenapa? Innahu minasyaiton. Itu adalah syaitan. Karenanya lah dijaga, kalau mau tidur dijaga. Kulhu, falak, anas, ayatul kursi. Ya, kulhu, anas, falak, ayatul kursi. Nah, kemudian yang satu, ada minallah, mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mimpi pergi haji, ya, mimpi-mimpi kebaikan soalnya. Wa ada as-sadaqta ru'ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan qad sadaqta ru'ya ya Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu, diabadikan menjadi puasa tarwiyah. Mimpi apa sih Ibrahim? Menyembelih Ismail. Jadilah itu ibadah kurban. Maka mari kita masuk pada pembahasan pertama, apa itu kurban gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban asal katanya qoroba yaqribu kurbanan. Qoroba adalah sebuah fi'il madi. Kalau dalam gramatika Arab itu qoroba pendekatan. Makanya dalam bahasa Indonesia ada istilah sahabat karib. Itu masih serapan dari bahasa Arab. Qarib, karib, sahabat karib. Wa atizal qurba haqqahu. Allah pakai kata kurba untuk memberikan sedekah, cari yang saudara terdekat dulu. Bukan gak boleh ke Palestina, tapi kalau keponakan kita gak bisa bayar sekolah, itu dulu. Wa atizal qurba haqqahu. Bukan gak boleh ke Yordan, ke tempat-tempat seperti Iran dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara kita gak punya daging, saudara kita dulu. Wa atizal qurba haqqahu. Sehingga dalam Islam kata qarib menempati peringkat tertinggi di dalam hubungan horizontal manusia, hubungan muamalah bainan nas. Bahkan ada orang yang haji yang gak diterima karena tetangganya kelaparan. Dia asik labbaik Allahumma labbaik, tetangganya kelaparan. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin Anda bersenandung labbaik Allahumma labbaik, tetanggamu kelaparan? Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim biqaul. Yang dicatat dalam hadis selanjutnya adalah falyukrim jarahu. Dia menghormati, memuliakan, mencintai tetangganya seperti mencintai diri sendiri. Jadi dalam kurban
Jangan dibagi orang dulu kecuali warisatul qurba haqqo, keluarga terdekat. Ya kalau memang di lembaga seperti perusahaan kita, ya berarti teman-teman yang bekerja di sini dulu baru keluar gitu. Artinya Islam memodifikasi di dalam pembagian harta itu cari yang terdekat dulu. Boleh dari bab waris, terdekatnya hubungan darah, atau terdekat famili, hubungan perkawinan, atau wilayah. Jadi qarabah adalah kedekatan. Siapapun yang menyembelih adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya adalah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salat Idul Adha itu lebih utama secara eksplisit ayat. Salat Idul Adha lebih utama dari salat Idul Fitri. Allah tidak menyebut Idul Fitri di dalam Al-Qur'an, tapi di dalam Idul Adha salat disebut, yaitu fasholli. Maka salatlah, di sini salatlah adalah Idul Adha. Maka salatlah wanhar, dan berkurbanlah. Ulama mufasir sepakat salat Idul Adha afdal min salat Idul Fitri. Kenapa? Karena salat Idul Adha disebut langsung. Tapi kalau salat Idul Fitri kan tidak disebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila dan lain sebagainya, wal tukmilul iddata sampai terakhir tidak ada salat Idul Fitri yang disebut. Kalau salat Idul Adha disebut. Karena itulah jangan tinggalin salat Idul Adha. Sunahnya apa salat Idul Adha? Sebetulnya pada slide selanjutnya. Sunahnya adalah jangan makan dulu kalau sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri makan dulu. Diriwayatkan di dalam Siti Aisyah, Nabi tidak makan ketika berangkat sholat Idul Adha. Kenapa? Karena yang diharapkan, yang masuk lambung pertama kali adalah daging kurban. Masya Allah. Yang masuk pertama kali lambung orang-orang beriman adalah daging kurban. Jadi Rasulullah sholat Id, turun sholat Id, beliau memotong sendiri, beliau masak sendiri, beliau makan sendiri. Jadi jam 10 Rasulullah udah makan daging kurbannya. Dia berbuka jam 10. Kalau di sini nggak bisa. Kambingnya siapnya habis maghrib. Nah, nanti kalau seluruh panitia yang ngikutin sunnah Nabi yang satu ini tipe semuanya, belum bermakan. Kalau kita berangkat salat Id dalam keadaan haus, lapar, kemudian nanti setelah sholat Id baru kita makan dan minum. Jadi ambil sunnah puasa dulu sebelum sholat Idul Adha. Apalagi sunnah sholat Idul Adha, berangkat dari tempat yang berbeda, pulang dari tempat yang berbeda. Bila bapak-bapak salat di kantor kita ini, maka berangkat misalnya dari sini arahnya dari Abdul Muiz gitu ya. Nanti pulangnya lewat Kerawang, muter lewat Banten gitu. Biar langkahnya lebih baik. Nabi Muhammad itu kenapa sih kok muter ke sono, muter ke sini? Yang pertama, li ajlin nas, agar beliau menemui banyak umat. Subhanallah. Agar menemui banyak umat. Dan di hari Idul Adha banyak orang bertebaran mabainal masjid ilal masjid. Bukan li ajlin nas, li ajlil kupon. Agar dapat kupon. Apa itu salah? Enggak, apa-apa, dapat kupon itu mustahil, alhamdulillah. Uniknya kalau daging zakat daging kurban itu beda Pak sama zakat fitrah. Jangan disamain ya. Kalau daging kurban hatta Nabi Muhammad memakan sendiri. Jadi boleh bapak-bapak besok memakan daging kurbannya sepertiga. Rasulullah ambil paha belakang. Jadi kalau kita hitungan kita itu 1/4. Jadi ada 4 kaki kan kambing, diambil paha belakang Rasulullah, berarti itu 1/4. Itulah bagian yang dibolehkan buat pengurban. Ya. Sebab ada pertanyaan, Ustaz saya sedekah atau kurbannya kambing, tapi boleh nggak saya minta daging sapi? Boleh, seukuran kambing itu. Jadi kalau paha kambing 1 ya berarti kantong sapinya paling 2. 1 saja sudah sangat banyak gitu ya. Jangan kurbannya kambing minta kantongnya 20 kantong sapi, ya itu jadi 3 kambing. Jadi itu harus ikut aturannya gitu ya. Ini banyak yang pertanyaan-pertanyaan jamaah seperti itu. Nah kita lihat dulu. Ada apa di slide selanjutnya? Ibadah kurban pertama kali dilakukan oleh putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Qabil yang ganteng, Habil yang parasnya kurang ganteng gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kurban dari keduanya. Terjadi kurban pertama di bumi, termasuk juga terjadi pembunuhan pertama di bumi, pertumpahan darah pertama di bumi sebagai prediksi malaikat. Ya, ataju'alu fiha mayyumsiru biha wa yasbiqu dima, gitu ya. Apakah engkau akan menjadikan manusia ini sebagai seorang khalifah yang nanti mereka akan pertumpahan darah? Pertumpahan darah pertama adalah Habil dan Qabil. Begitu Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil, Qabil membunuh Habil.
ya. Dan itu adalah pembunuhan pertama di muka bumi, tetesan darah pertama di muka bumi. Kenapa Habil diterima, Qabil ditolak? Habil mempersembahkan domba-domba terbaiknya, sementara Qabil dia kan petani. Jadi Adam alaihissalam dia tahu nih, yang atuh perangainya keras, dikasihlah pertanian. Yang atuh perangainya lembut si Habil, dikasihlah peternakan. Kenapa? Untuk pertanian nggak perlu perangai. Petani nggak perlu pakai banyak perasaan, dia pakai tenaga, makanya kasih pertanian. Nah peternak dia harus pakai rasa, dia harus bisa merasakan penangisnya domba, laparnya domba, waktunya. Saya kadang-kadang masya Allah kalau ada orang punya hewan itu ternyata lebih peka terhadap rasa ya. Siapa yang melihara burung pasti bangun lebih pagi. Buat ngapain? Buat mandiin burung. Dianya juga belum mandi, subhanallah. Ya. Nah, begitu Habil mempersembahkan domba terbaik, sementara Qabil mempersembahkan semangka timun-timun yang udah agak busuk. Fataqabbalallahu minal akhar wa lam yutaqabbal. Allah Subhanahu wa taala fatuqbila minal akhar. Allah mengambil yang satu dan Allah menolak yang satu. Ini kurban pertama. Jadi kurban ada yang ditolak. Hati-hati. Jangan bangga dengan sapi kita besarnya. Jangan-jangan ditolak oleh Allah. Jadi ada kurban yang ditolak. Nah ujung ayatnya adalah fataqabbalallahu minal muttaqin. Yang Allah terima adalah ketakwaannya. Ayat yang lain mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah enggak butuh dagingnya, Allah enggak butuh tanduknya, Allah enggak butuh segalanya. Yang Allah lihat adalah takwanya. Makanya insyaallah yang sudah siap berkorban, taruh di dalam hati bahwa ini adalah karena Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kurban ini kan sebagian riwayat mengatakan bahwa nazar Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu menyembelih 300 ekor unta dengan 1000 kambing. Kemudian orang-orang bilang, Masya Allah Ibrahim keren, 300 ekor unta 1000 kambing. Kata Ibrahim, jangankan hewan, kalau saya punya anak, saya akan kurbankan untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah, Masya Allah, ya, untuk Allah. Nah, begitu punya Ismail alaihissalam, turun perintahnya serem bener. Inni rafil manami anni asbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi, di dalam mimpiku itu aku disuruh menyembelih kau. Fanzur madza tara. Nah, kata fanzur madza tara itu ilmu parenting. Ternyata Ibrahim ngajak dialog anak. Berarti ilmu parentingnya ajak ngobrol anak. Jangan anak dipaksa. Ibrahim aja ngajak ngobrol Ismail. Ismail lagi lucu-lucunya, disuruh disembelih. Masya Allah. Coba Bapak bayangkan, anak yang lagi lucu-lucunya boleh anak semata wayang hijrah dari Palestina ke Mekah yang tandus, dengan pernikahan keduanya dengan Siti Hajar. Begitu dapat anak disuruh sembelih lagi cakep-cakepnya. Ini apa yang dimauai syariat? Apa yang dimauai Allah? Agar Ibrahim tidak punya rasa kepemilikan, semuanya kembali kepada Allah. Rupa-rupanya sudah ada renik-renik di dalam hati Ibrahim, rasa cinta terhadap Ismail. Dan dia adalah Nabi. Nabi ini gak boleh punya rasa kepemilikan, yang boleh adalah rasa dititipin. Karenanya Allah suruh sembelih Ismail. Dan Ismail calon Nabi. Jawabannya apa? Keren. Calon Nabi. Dibilang apa? Ya abatif al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan yang Allah suruh lakukan. Bapak tahu riwayatnya? Dalam riwayat itu Ismail ngambil pisau. Nih kalau emang Allah suruh. Oh ini jawaban Nabi, bukan jawaban untuk orang biasa. Anak belum balik mau disembelih, nih pisaunya. Kerjakan Pak. Doain saya jadi orang yang sabar. Allah. Coba kira-kira kita pulang dari sini deh. Kita ngomong sama yang paling cakep anak kita, yang paling gemuk deh. Ya balik. Nah, tadi Bapak di Al-Hidayah ketiduran lagi ngaji mimpi. Kamu disuruh sembelih. Kira-kira apa jawaban anak kita? Kalau dia jawabnya, terserah Bapak aja. Wah, calon Nabi. Tapi Pak jawabannya apa? Bukan jawab lari ke Pak RW. Pak RW, Bapak saya udah
saya mau disembelih. Ismail begitu. Allahu Akbar. Nah setan bapak-bapak sekalian, saya kasih tahu ini rahasia kita ya. Tolong jangan bilang-bilang sama yang lain. Setan kalau kita mau ibadah paling repot dia bikin panitia. Setan kalau kita mau ibadah paling repot dia bikin panitia. Paling sibuk menggagalkan ibadah kita. Ngomongin orang 3 jam kagak terasa. Bener nggak? Sholat 5 menit, tak pengen kentut, tak pengen kencing aja tuh. Itu setan tuh kerjaannya tuh. Ya, nonton Barcelona Madrid, 2 jam gak ada ngantuknya, tahajud gak kuat. Itu setan kerjanya tuh. Nah setan ini ngeliat, waduh Ibrahim, istrinya, anaknya udah siap semua ini. Dia bikin deh godaan itu yang jadi lempar jumroh itu Pak. Itu lempar jumroh itu jumrotul ula, jumrotul wusta, jumrotul aqabah. Itu adalah permusuhan abadi kita sama setan. Mestinya begitu. Begitu digoda Ibrahim, ambil batu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang begitu. Datang ke istrinya juga begitu. Malah istrinya lebih galak. Dalam riwayat istrinya bukan nakal pakai batu Pak, pakai sendal. Seadanya yang dia ada dandang ditangkau tuh setan. Masya Allah. Suami istri taat, anak soleh. Ini adalah contoh keluarga yang mesti dicontoh di masyarakat kita. Kalau pengen anaknya soleh, ayah mau gak mau menjadi suri teladan kesolehan. Mau gak mau, suka gak suka. Kalau pengen anaknya soleh, ibu harus menjadi contoh teladan kesolehan. Bapak gak kena, emak gak kena, tinggal anak. Tinggal anak. Nah, anaknya dipanggil, Mail. Ya om, apa om? Mau disembelih? Itu bapak kamu sudah gila, bapak kamu sentimen, dan sebagainya. Ismail ambil lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, alhamdulillah jamaah kita makanya lempar jumroh nggak mesti pakai batu Pak. Nggak mesti pakai batu, lempar jumroh mah ada iPhone Pro Max 17 tapol aja. Setannya balik bingung ya Allah. Makanya di sana yang buat pakai sendal, ada yang gemes banget Pak. Kalau lempar jumroh ada yang gemes banget tuh jamaah gitu ya. Sampai Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ternyata balik lagi batunya ke dia. Kata setan, lu juga di Indonesia jadi setan. Setan gak boleh ngelempar saya. Ini diajak bercanda aja ya. Kadang-kadang ngaji kalau serius tidur. Baru kita masuk fikihnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum kurban sunnah muakkadah. Sunnah mendekati wajib. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Kenapa sunnah muakkad? Karena Nabi lakukan langsung dan ada ancamannya. Man wasa'a wa lam yudahi wa la yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya keluasan rezeki kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan deketin musala saya. Tahu gak Imam Nawawi bilangannya apa? Itu orang bukan umat Nabi Muhammad. Man wasa'a, orang punya keluasan rezeki gak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan deketin musala saya, kata Nabi. Artinya Nabi gak mau punya umat yang pelit. Karena Bapak-bapak bisa bayangkan, jangan lihat 3,5 juta, jangan lihat sapinya, jangan lihat kambingnya, lihat anak-anak fakir miskin itu yang lagi nenteng sate. Alhamdulillah akhirnya kita nyate. Lihat teriakan orang-orang beriman, orang-orang muslim, anak-anak fakir miskin. Mungkin di Jakarta, saya punya yayasan di Jonggol Pak. Allahu Akbar, berasa banget Pak. Begitu kita potong di tengah hutan itu yayasan kita di sebuah dusun, ada namanya Muhammad Salim, usianya 80 tahun. Begitu yayasan kita berdiri, kita bikin kurban di sana. Dia bilang apa? Terima kasih, mohon maaf Pak Ustaz, kita 80 tahun gak pernah ada kurban. Antum bisa bayangin itu? Allahu Akbar, 80 tahun gak pernah ngerasain kurban. Begitu kita turun ke masyarakat, kita lihat, jangankan kurban, sekedar beli telur aja bayarnya 2 kali, nunggu panen padinya. Lalu saya rasakan itu. Begitu yayasan kita berdiri, kita 3 tahun yang lalu, ketika lagi COVID, kita baru merasakan betapa kurban dinanti-nanti di beberapa daerah. Di sini mungkin masya Allah, asal mau di Jakarta mah, tapi di daerah-daerah ini yang kemudian
Nabi Muhammad bilang, "Fala yaqrabanna musholana." Jangan deketin musola saya orang yang punya keluasan rezeki tapi nggak mau berkurban. Sementara kita kalau dan uniknya gini, tidak ada, bahkan Pak Zaidul Akbar ngomong, tidak ada orang darah tinggi ketika makan hewan kurban, itu aneh. Nggak ada orang darah tinggi. Karena apa? Gratis. Coba kita makan wagyu 3 piring bayar 7,5. Saya naik di sini langsung Pak, kotak. Ceramah gopek makan 7,5 habis. Rugi opek. Kalau kata aku tapi rugi opek. Iya. Ternyata nggak ada orang yang ketakutan. Bahkan kenapa sih sampai 3 hari ayam tasyrik? Untuk memberikan kesempatan. Hari ini nggak punya duit, kali besok. Hari ini tuh punya duit, kali besok. Makanya ayam tasyrik 3 hari harus ada takbir terus tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Ini namanya takbir muqayyad yang terus dilanjutkan sampai 3 hari untuk menandakan nggak boleh ada puasa dulu, untuk menandakan nggak boleh ada puasa sunnah. Yang masih mau punya duit, ayo silakan berkurban. Gitu. Dan kurban dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan di dalam sebuah hadis. Sungguh nanti dia akan datang dengan kukunya, rambutnya. Ketika kamu jembatan Shiratal Mustaqim, dia akan menjadi rahilah, dia akan menjadi kendaraan. Antum bisa bayangin, nanti kurban kita datang begitu kita mau jembatan Shiratal Mustaqim, dia datang, masya Allah, dia datang di ashabi untuk mereka yang berkurban. Saya ngebayangin di jembatan Shiratal Mustaqim, sementara kita lagi repot-repotnya mabaina jannah wan nar, antara punggung neraka dengan pintu surga Shiratal Mustaqim, datang kambing kita bentuknya kendaraan, yang sapinya 1 ton datangnya limosin, masya Allah, yang sapinya 300 datang Innova Zenith deh, yang kambingnya 2,5 juta mobil carry masih lumayan, alhamdulillah. Makanya kata Nabi, azimu duhyakum, perbesar kamu punya sembelihan, perbesar. Untuk apa? Untuk kemudian dibanggakan nanti di yaumil kiamah. Bukan di sini. Ya, kadang-kadang dibanggainnya di sini ya. Disabiin, diapain, tapi nggak salah. Untuk memotivasi orang. Saya kira nggak apa-apa ya. Banyak kan orang-orang yang kurban malah kecil tapi di selfie terus. Malah kecil malah kurus. Nggak apa-apa, biarin ya. Nah, alhamdulillah masih untung gitu, masih kurban. Ada orang kurban bukan repot, nyari kambing, nyari tusukan sate sama najemin pisau aja kerjaannya. Coba sekali-kali kita berjuang. Nah, ada 2 juta, cari ada 2 juta, hari ada. Saya punya 2 juta rupiah, monggo. Saya punya murid Pak, Abi, aku punya 1 juta. Saya tenteng ke tukang petani. Tuh ada tuh. Saya lagi menghargai niatan dia yang 1 juta. Ayo, walaupun keadaan kurbannya harus giginya tanggal, usianya 1 tahun, musinnatun dan sebagainya, ini orang lagi mau belajar sedekah. Makanya nggak boleh dilarang anak-anak yang di SD lagi pada ngumpulin untuk kurban, yaitu untuk memotivasi agar dia jadi orang pelit, gitu ya. Untuk kurban kita pikir-pikir, tapi buat beli handphone dan lain sebagainya, masya Allah. Kalau usah banyak pikir, nanti di yaumil kiamah itu menjadi saksi kita, ya Allah, ya Rabb. Nah, menurut jumhur ulama, kalau Abu Hanifah bilangnya karena ada tadi jangan deketin musola saya, kata Abu Hanifah wajib kurban. Tapi menurut imam yang 3 tidak wajib. Nah, bagaimana sih Nabi berkurban itu? Nabi bagaimana? Oh ya, ini ada tambahan sebelumnya. Kalau kalian sudah niat berkurban, jangan potong kuku dan rambut-rambut kalian, karena nanti ada gabungan rambut dan kuku nanti dengan hewan pengurban. Itu banyak udah diposting sama teman-teman untuk demi mengenalkan sunnah, bahwa kalau udah beli kurban, ada yang bertanya, itu dari beli kurban apa dari awal Zulhijjah? Saya keluarkan hadisnya, jika Anda melihat idza halal Zulhijjah, jadi dari awal Zulhijjah tuh Pak, jangan dipotong kuku, jangan dipotong kumis. Nanti begitu yaumun nahar, hari berkurban, wanhar, maka potong bareng dengan kurbannya, gitu ya. Yang dipotong adalah kumisnya, bukan bapaknya, barang kurban. Nah, sebenarnya kita berkurban bareng. Nah, kita lihat bagaimana sih Nabi berkurban. Siapa panitia Nabi Muhammad waktu berkurban? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi berkurban kabasyaini 2 kibas. Akrona ini 2 yang bertanduk, berarti
Boleh nggak betina? Boleh. Tidak ada larangan betina di dalam fikih dulu, tapi di Indonesia ada pasalnya, gitu. Ternyata pemerintah Indonesia lebih peka, lebih jeli. Agar apa? Kalau betina semua dipotong, bagaimana peranakannya? Maka ternyata ada pasalnya. Karena mohon maaf, banyak akikah orang-orang yang menggunakan pakai betina. Karena dia murah, Pak. Satu betina murah, dua dagingnya kurang lezat. Jadi ambil yang jantan akrona ini yang punya dua tanduk. Wa yusamma, beliau menyebutkan nama Allah Bismillah. Hewan yang tidak disebut dengan Bismillah hukumnya bangkai. Ada dua hewan yang kalau dia tidak disebut apa Bismillah masih halal. Apa itu? Yang pertama, Masya Allah, ini alim-alim nih orang yang suruh nih. Benar. Yang pertama adalah ikan. Jadi gak usah nuntut orang tukang pecel lele matiin lele pakai Bismillah, gak usah. Kalau ada terlalu Islam, bang ini pecel lele, dimatinya lele pakai Bismillah nggak usah. Lele itu ikan, diketok aja dia mah. Seluruh ikan di laut, seluruh binatang laut halal bangkainya. Termasuk kepiting, rajungan. Wah kan ada perdebatan tuh di Jember, ya, Basul Masail Jember tentang hukum kepiting karena dia hidup di dua alam. Enggak, ternyata nggak hidup di dua alam. Kepiting taruh 20 jam di darat mati, Pak. Jadi dia azalinya memang hewan laut atau hewan air, bukan nggak bisa di darat. 20 jam coba di darat nggak disiram mati dia. Maka kepiting hukumnya halal, tapi halal wa mahalan. Mahal kan kepiting, kami cuma celele aja. Halal wa mahalan. Yang bikin haram kan mahalnya, Ustaz. Tuh disebut nama Allah, summa kabbaro. Kemudian bismillahnya nggak boleh ar-Rahman-ar-Rahim. Jadi bismillahi Allahu akbar. Beliau meletakkan kaki beliau di atas dahi binatang. Iza qataltum fa ahsinu qatlata. Kalau kalian menyembelih, bagusin sembelihannya. Makanya pisaunya, lagi dia primadona nih teman-teman ya. Kalau di Jakarta ada namanya Abang Juleha, terus Haji Muhammad Siddiq yang terkenal tuh ya. Itu memang begitu. Nabi suruh apa? Nabi suruh tajemin pisaunya. Dan uniknya panitianya itu Siti Aisyah. Masya Allah, Siti Aisyah. Siti Aisyah disebut di sini, Bulughul Maram yang tidak saya sebutkan di slide-nya. Ya Aisyah, halumi mudiata. Wahai Aisyah, bawa kemari pisau. Sumakala, kemudian memerintahkan kepada Aisyah, ishadhiha bihajar. Tolong kamu asa dengan batu. Jadi yang ngasah pisau itu Aisyah. Satu. Yang kedua, summa akhadha. Kemudian disuruh ambil sembelihannya, kambing kibasnya. Jadi yang bawa ke Nabi Muhammad Aisyah. Dalam hari ini perempuan diikutsertakan, belum pernah ada sebuah syariat yang perempuan dilibatkan kecuali kurban. Yang ngasah pisau Aisyah, berarti besok malam Rebo takbiran yang kita suruh ngasah pisau. Oke. Nih, asah pisau. Kata isinya 2. Satu buat kambing, satu buat nah ya. Jadi Siti Aisyah tuh yang ngasain pisau tuh. Summa ishadhiha bihajar. Setelah ditajemin, bawa kemari. Jadi yang bawa juga Siti Aisyah. Makanya gini, jarang Nabi nyuruh perempuan tuh keluar kecuali di Idul Adha. Waktu Fatimah di dalam rumah, ya Fatimah, kumi wa ushid udhiyatik. Keluar sini. Kenapa ya Rasulullah? Pandangi kamu punya sembelihan, sunnah memandang sembelihan. Jadi jangan di dalam rumah aja, pandang sembelihannya gitu ya. Tapi tentu perempuan tempatnya lain sama laki-laki. Kemudian beliau pakai 2 ekor yang gemuk. Gemuk itu yang bagus. Sampai dikatakan samina ini yang 2 yang mahal. Masya Allah ya. Yang gemuk, yang mahal itu ya terjadi pada Rasulullah SAW. Kemudian sebentar dikelewat ini ya. Dalam hadis lain, ya Aisyah ambillah pisau, asalah dengan batu, Aisyah melaksanakannya. Nah ini hadis bawa ke rumah. Nih Bu, kamu yang ngasah. Kalau mau sunnah ya. Setelah itu beliau ngambil pisau, kambing dibaringkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di situ ada Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nah disinilah perdebatan ilmunya. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Yang satu kambing buat Nabi Muhammad, yang satu kambing buat umat dan keluarganya. Ada yang mengatakan yang satu kambing buat Nabi Muhammad dan keluarga, satu matanya umat satu kambing.
Di sini Imam Malik mengatakan satu kambing boleh satu keluarga. Yang nggak boleh satu kambing satu dinas perhubungan. Masya Allah. Satu kambing nih, saya punya anak 3, istri 1, kemampuan saya satu kambing, maka saya namakan saya niatkan untuk keluarga saya, boleh, kata Imam Malik. Imam Syafi'i menegaskan dalam riwayat yang lain, Imam Tirmidzi, likuli syatin fardun, pada setiap satu kambing satu orang. Jadi begini, ada 2 dimensi. Yang satu hadis menekankan satu kambing satu orang, yang satu hadis Nabi pernah praktek satu kambing untuk satu keluarga. Bukan hadis ini tabrakan, ditafwid namanya kalau belajar hadis itu, ya. Jadi hadis ini diletakkan duduk perkaranya. Oh, yang satu orang satu kambing bagi punya kemampuan. Harga kambing 3,5 juta, Bapak punya saldo 10 miliar. Masya Allah. Amin dong Pak. Ini saya lagi doa ini Pak. Tapi kebanggaan banget ya, satu kambing punya 10 miliar. Itu boleh tamat. Nah kalau yang satu kambing untuk satu keluarga, kebetulan saya punyanya cuma 2-3,5 juta. Assalamualaikum, Ji, ini kambing aneh nih, satu kambing. Saya tulis nama saya niatkan untuk keluarga saya, sah, gitu. Itu satu, pelajaran itu. Yang kedua, karena ada taqabbal min Muhammad untuk umat Nabi Muhammad, maka ulama sepakat, kecuali Imam Syafi'i dan 3 ulama itu sepakat, menyembelih untuk orang yang telah meninggal dunia hukumnya boleh. Jadi gini, saya bawa kambing, Ustaz mau makan aja Ustaz. Muhammad Rafli, minta maaf pakai namanya ya. Saya gak kenal bapak soalnya. Assalamualaikum. Ji, ini kambing dari saya, pahalanya untuk almarhum Muhammad Rafli. Itu. Jadi bukan kambingnya nama almarhum. Ya, bukan kambingnya nama almarhum. Ji, ini kambing nih, tuh nama almarhum mana? Salah. Namanya nama saya tetap, nama Muhammad Afifuddin, saya niatkan untuk almarhum. Sebagaimana ya Allah dari Nabi Muhammad untuk umat Muhammad. Ada yang keren lagi, kemudian pembahasannya adalah ketika Nabi bilang untuk umat Muhammad itu siapa sih? Ya kan? Kan Nabi, ya Allah terimalah untuk umat Muhammad. Ulama langsung berpendapat, para muhaditsin berpendapat, Imam Ibnu Abbas mengatakan apa? Bahwa untuk umat Muhammad adalah mereka yang tidak sanggup berkurban seumur hidup karena miskin betul, sudah dikurbankan sama Nabi Muhammad. Jadi orang miskin gak usah kecil hati, udah dikurbanin pun begitu jangan bangga. Lu kurban, kagak, gue mau udah sama Nabi. Wah miskin bener deh, miskin banget tuh ente. Jadi jangan berarti kita wah udah dikurbanin sama Nabi nih. Ini bagi orang yang miskin bener. Jadi Allah waktu ciptain miskin pakai formalin, awet banget. Umur miskin ya, maka orang begini udah dikurbankan. Poinnya, lihat Nabi sayang banget sama umat, seolah-olah jangan sampai umat saya nggak ada yang kurban. Coba kan gitu, redaksinya kan gitu. Saya kasih untuk umat yang miskin betul, dan kita jangan di situ, kita jangan main di miskin betul. Kalau gue bilang men, nah, ya, jadi dibolehkan menyembelih untuk yang meninggal. Kalau saya kan gini Pak, saya itu muqaranatul mazahib, apa perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab tuh menurut ini bagaimana, menurut ini bagaimana. Nah, uniknya yang kita suka dan masya Allah tentang mazhab ini, saya cari teman-teman yang punya apa namanya fatwa-fatwa bin Bas, yang barangkali teman-teman Salafi atau Muhammadiyah Maliki atau Syafi'i NU, gitu ya kan coraknya itu. Saya ambil semua fatwa, saya baca semua, subhanallah mereka bersepakat dengan yang satu itu. Ya. Nah, antum bisa lihat teman-teman di Madinah, termasuk Ustadz Bashar Rahil yang Salafi, beliau mengambil Syekh Saleh Fauzan, kemudian Syekh Al-Syekh, termasuk di dalamnya ada Fatwa bin Bas. Itu bagi teman-teman yang Salafi. Kalau Maliki atau teman-teman Muhammadiyah dalam tarjih Muhammadiyah sudah. Dan Syafi'i ada 2 pendapat, teman-teman ini ada 2 pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Maka di sini kita konklusikan, insya Allah dengan banyaknya jumhur ulama, kurban untuk yang telah meninggal dunia dibolehkan dan sah hukumnya. Sebagaimana Nabi Muhammad mengorbankan untuk dirinya, keluarganya dan umat, baik yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Itu nikmatnya. Nikmatnya sebuah perbedaan kalau dipandang dalam ilmu. Bukan perbedaan dipandang di dalam egois, tapi di dalam ilmu. Itu nikmatnya. Nah, hadirin dirahmati Allah, saya ingin membahas lebih banyak, tapi waktu barangkali ada yang mau bertanya. Beberapa sunnah diantaranya adalah
sunnah-sunnah yang sudah saya sebutkan tadi. Apabila kita datang hari sholatul Jumat, mendatangi sholat Idul Adha dalam keadaan berpuasa hingga sholat dilaksanakan, mendatangi tempat sholat Idul Adha melalui jalan yang berbeda antara datang dan pulang, memotong sembelihan sendiri, berani Pak? Yang paling enak pendampingan. Kalau di musola saya, semua yang nyembelih kambing ya kambing, itu saya adakan pendampingan. Jadi mereka tahu rasa sensasi motongnya gitu. Karena memang Nabi memotong dengan tangannya sendiri dan sunnah. Jadi potong. Makanya alhamdulillah. Jadi mereka suka berebut gitu. Ya, suka berebut. Saking berebutnya karena mereka udah jago motong, job saya diambil. Kemudian memakan daging sembelihan walau sedikit. Jangan sampai nggak makan kecuali kurban nazar, kurban wajib. Saya janji kalau saya kontrakan saya laku, saya mau sedekah atau mau kurban sapi. Nah itu kurban nggak boleh dimakan sama sekali. Tapi kalau yang sunnah, memang sunnah, kita beli kambing untuk sunnah kurban, dapat sunnah muakatnya, makan walaupun sedikit, walaupun sekedar di sop ya kurang lebih 4 mangkok, sekedar 4 mangkok aja. Yang terakhir menyaksikan proses penyembelihan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu beberapa hal yang paling penting dan saya menulis sedikit notis ya, satu notis tentang maqasidus syariah, tujuan syariat. Tujuan syariat Allah SWT memerintahkan menyembelih Ismail. Salah satu sebabnya adalah ketika Ibrahim udah mulai merasa memiliki, ya, begitu bahaya memiliki dunia ini bahaya. Begitu diambil nangisnya bukan main, seolah kehilangan. Oh kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa kok kehilangan. Datang ke dunia telanjang, pulang telanjang kok kehilangan. Kenapa kehilangan? Karena merasa apa tadi? Kenapa anak kecil itu mainannya kalau diambil nangis? Karena dia merasa memiliki. Lain kalau merasa dititipi, lain. Orang kalau merasa dititipi waktunya diambil. Itu tukang parkir, Lexus, Land Cruiser, Lamborghini, nggak ada bangga-bangganya. Tukang parkir tuh motor banyak, mobil banyak, aman, nggak ada bangga-bangganya. Kenapa nggak bangga? Memang bukan punya dia. Dia memarkirin doang, merasa dititipin. Ntar diambil tuh Lexus diambil, Lamborghini diambil. Dia juga nggak sedih-sedih amat karena bukan punya dia. Nah, dunia ini jadikan titipan, semua titipan. Istri, anak, jabatan, harta, titipan. Waktunya Allah ambil. Waktunya Allah perintahkan berangkat. Hayya 'alas shalah. Waktunya disuruh sholat. Waktu milik Allah. Maka ambil untuk Allah. Jangan kadang-kadang ngopi sampai malam suntuk subuhnya kagak. Tapi bukan di sini. Saya ngomongin di Jepang. Di sini aman, insyaallah. Saya barangkali itu wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, barangkali ada yang mau bertanya, saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah pertanyaannya ada beberapa pertanyaan Ustaz ya. Dan materi-materi yang telah disampaikan insyaallah bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Izin Ustaz, saya ingin membacakan pertanyaan dari para jamaah. Yang pertama adalah bagaimana hukumnya mengalokasikan pembagian daging kurban karena sebab alasan menjadi panitia. Jadi yang bisa dapat daging karena sebagai panitia kurban. Itu yang pertama Ustaz. Jadi hanya panitia doang gitu. Jadi panitia sebagai alasan dia mendapatkan daging. Oh gitu. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua adalah bagaimana jika berkurban dengan uang dari berhutang? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia itu mendapat apresiasi dari Allah peringkat ketiga. Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal amilin. Kenapa amil itu mendapat peringkat ketiga orang yang berhak dapat zakat? Karena kalau nggak ada amil, kalau nggak ada eksekutor, siapa yang mau ngurusin? Maka panitia mendapatkan bagiannya. Hanya panitia mendapatkan bagian sesuai, bukan karena kadar upahnya, bukan, tapi karena kadar sedekahnya. Ingat, nggak boleh kita kerjain korban karena kadar upahnya kita mendapatkan daging. Daging itu bukan karena upah, daging itu bukan karena jasa, tapi karena sedekah. Jadi yang panitia dikasih itu tetap bagian dari sedekah. Dan setiap orang pengurban pasti ketika menyerahkan ke masjid, ya kan gini.
ada ketentuan. Seseorang atau panitia boleh mengambil bagian kalau si pengurban redho. Saya mau tanya bapak-bapak, kira-kira orang kalau udah bawa sapi ke masjid udah redho belum? Ada nggak syarat-syarat tertentu? Ini tolong ya, yang motong ngajianmu ya. Ini tolong ya, ini nggak ada biasa. Ane serahin. Paling takobal minna, minkum. Malas ya. Maka panitia punya andil dua. Dia ambil dan dia taukil. Dia ambil karena dia melaksanakan eksekutor daripada kurban, dan dia taukil, dia mewakili daripada si pengurban. Nah nanti panitia itu rapat, tiba-tiba panitia mendapatkan bagian. Nah si ketua panitia mengatakan ini bagian bukan upah ngurusin. Kalau bukan upah ngurusin sah, tapi ini upah kalian capek, haram. Kata Nabi nggak boleh ada upah di dalam pemotongan, kecuali orang yang minta upah tapi nggak dari daging. Siapa dia? Tukang jaga. Tukang jaga boleh, tapi dia nggak boleh ngambil dari dagingnya. Dari misalnya, mohon maaf, banyak tukang jaga yang begitu saya ngomong begini, wah, kemudian mereka tanya sama saya, Ustaz, apakah sejauh itu gitu? Mereka jadi gini, sebelum motong saya minta kepala nanti ya. Saya minta kepala, boleh, sebagai sedekah, bukan sebagai upah. Maka masukin dia daftar mustahik. Ya, daftar mustahik kan kebetulan memang jaganya miskin pas kan. Satu dapat upah, jadi buy one get one free. Jadi intinya begini, sebetulnya inti dari kurban nggak boleh dijual, nggak boleh ada upah di dalamnya. Upah dari mengerjakan kurban. Lain cerita orang yang jaga. Kalau jaga memang satu sapi 500.000. Di luar dari hewan ada ongkos registrasi di awal tuh, yang administrasi ya. Satu kambing misalnya 50.000 atau 100.000, satu sapi. Makanya masya Allah jaga primadona apa? Saking primadonanya sebelum sholat itu udah motong. Hukumnya haram. Saking apa namanya? The prime time ini kejar tayang. Kalau bilang 100 kepala gitu ya. Ala kulihal, jadi panitia menepati apresiasi dari Allah ketiga setelah fakir, miskin dan amil. Diutamakan maksudnya oleh Allah. Bayangkan dari 8 golongan panitia mendapat peringkat ketiga. Artinya kalau nggak ada Anda, siapa yang ngurus? Tapi apresiasi ini gak boleh kemudian, mohon maaf, panitia ngejual kulit boleh, kulit dijual, duitnya kasih yatim, bukan buat panitia, ya, karena sedekah itu harus kembali kepada fakir miskin. Karena gini kan, kulit daripada dibuang, benar nggak? Daripada dibuang, kemudian ada terkulak. Nah bentuknya yang pertama dalam Basul Masail disebutkan nggak boleh hukum jual beli dengan patokan tawar menawar. Jual beli kan begini, ada penjual, ada pembeli, ada harga. Itu dalam konsep itu, penjual, pembeli, harga. Maka nggak boleh ada itu. Caranya gimana? Ji, ini ada kulit sapi, ada 5, 6. Ini tahadus minima. Ternyata postingan saya tentang ini waktu itu diterima oleh teman-teman MUI kecamatan. Nah ini yang paling pas kata Ustaz Habib. Jadi ini ada sapi nih, kulit ada 5, 6 lembar. Ji, ini kulit. Ente ambil berapa ke hadiahnya buat aneh jadiin lagi fakir miskin gitu. Jadi kalau kulit udah 200, agak 2,5. Nah ini jadi tawar-tawar hukum jual beli. Jadi harus hilang, hukum jual belinya harus hilang. Jadi mabakiyah hukmi, apa yang tersisa dari hukumnya itu masih jadi hukum. Begitu kalau bagi dia usul fikih. Kira-kira begitu ya. Jadi panitia boleh dalam hal ini, saya tidak menyebutnya menjual. Kalau menjual mabia, kita menjual tasarruf. Tasarruf itu menggunakan atau menjadikan kulit menjadi uang, kemudian uangnya dijadikan fakir miskin daripada dibuang. Tanduk, mohon maaf, tanduk dijadikan, mohon maaf ya, cerutu rokok, apa namanya, selong-selongan rokok, hukumnya apa? Kalau belum disamap, kalau belum didibak, itu hukumnya haram Pak. Karena dia adalah bagian dari binatang tersebut. Binatang yang telah disembelih, yang bagian kulit dan tanduknya itu harus didibak, namanya disamak. Setelah disamak baru halal digunakan. Banyak apa namanya kalau selong-selongan buat ngerokok itu yang pakai tanduk, pipa gitu ya. Pipanya itu banyak dari tanduk-tanduk yang belum didibak. Berarti dia mengkonsumsi sesuatu yang masih haram. Sampai sejauh itu fikih memikirkan teman-teman yang barangkali masih menggunakan itu. Gitu. Yang paling bagus pakai pipa paralon tuh. Lebih gede lubangnya. Alhamdulillah. Satu itu. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, bagaimana jika berkurban dengan uang?
Hutang wajib, kurban sunnah. Jangan gara-gara yang sunnah akhirnya jadi wajib. Nggak boleh, nggak boleh. Dan berhutang, masya Allah, demi sama umroh mas sunnah, gara-gara umroh dia jadi punya utang. Makanya kapan dana talangan itu dihapus? Coba antum bisa bayangin nggak? Saya hanya beranalogi, tidak untuk apa-apa. Haji dana talangan, saya talangin dulu. Nanti bayar per bulan, tenornya 12 bulan tanpa bunga, tanpa riba, bener tanpa riba. Sesuai aja, pinjam 34 juta, balik 34 juta. Ya oke, dana talangan. Begitu dia haji, dia pulang. Sebelum lunas haji, dia meninggal dunia. Siapa yang lanjutin? Anaknya miskin semua, akhirnya hajinya tarik deler. Jadi kuburannya hanya dihapus. Ya haji ini ditarik deler. Nanti bisa bayangkan gak sejauh itu gitu. Karena hubungan muamalah hutang kan sampai akhirat. Sementara ini ibadah sunnah. Maka jangan dulukan hutang daripada menjalani sunnah. Maka kalau bisa, sekarang gini, saya balik. Saya punya hutang, tapi punya kewajiban kurban. Hutang dulu. Saya punya hutang 3 juta sama Bapak Adi. Saya pengen kurban, mana dulu? Hutang dulu. Kecuali dia semua, Adi saya aja 3 juta. Saya mau kurban deh. Hutangnya boleh pending. Kata yang sium punya, boleh silakan. Aduh silakan. Itu namanya pending. Jadi ada imsakul waktu, ada penambahan waktu. Gitu ya. Kan sebaik-baik pengutang itu ngasih tenggat. Kata Nabi, jika kau mengutangkan seseorang, kasih tenggat, kesian. Mungkin dia gak punya duit. Ani minta maaf Ji, 40 juta belum bisa Ji. Oh yaudah, minggu depan aja yang mau pakai. Ternyata dipakai ke Eropa jalan-jalan. Punya juga ini, dikasih tenggat, dikasih daging, dikasih hati, minta ampel. Jadi jangan gara-gara kurban kita jadi berutang. Hukumnya jadi beda lagi nanti, jadi wajib. Sesuatu yang sunnah jadi wajib. Barangkali itu sudah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Saya mengucapkan terima kasih. Saya perdana di Dinas Perhubungan ini. Terima kasih DKI telah mempersilahkan. Mudah-mudahan menjadi manfaat adanya. Dan kalau kurang ceramah saya, tonton terus Islam itu Indah sama Ustaz Maulana jam 5 sampai setengah 7. Jam krusial kagak yang nonton. Jam 5 setengah 7 anak muda kan yang nonton. Makanya kita kadang-kadang ya Allah dakwah adanya di subuh ya, nggak apa-apa deh ya. Ada yang nonton nenek. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal udhiyatana, Allahumma taqabbal sadaqatana, Allahumma taqabbal fi ma'atitana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa iyyahum hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna min adh-dhulumati ila nur. Allahumma waffiqna warzuqna ila makatil mukarramah wa madinatil munawwarah fi kulli sana wa la tukhayyib raja'ana ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik birahmatika wa yudika ya arhamar rahimin. Wa sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.